Tipuan Jokowi di balik proyek IKN terbongkar. Kalian capek gak sih jadi orang miskin? Kalau saya sih jujur capek jadi orang miskin. Guys, emang heran ya di negara Konoha ini, negara Bahwa tolong benerin jalan kami dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral. Kalau kemarin itu kan Jokowi yang viral, sekarang tuh Jokowi lagi yang viral guys. Gimana nih? Kok setiap hari tuh Jokowi viral gitu ya? Seperti apa videonya? Ini dia guys. Tipuan Jokowi di balik proyek IKN terbongkar. Jokowi ternyata cuma mimpi. Guys, ada kabar yang bikin kaget semua pihak nih tentang proyek IKN yang dibesar-besarin Jokowi kemarin. Jadi guys, Konglo yang ikut investasi di IKN itu, yaitu Sugianto Kusuma atau Aguan, ternyata bilang kalau keterlibatan dia tuh cuma buat jaga muka Jokowi di depan rakyat loh. Aguan tuh diminta Jokowi ikut investasi biar investor asing lainnya juga ikut tertarik. Wah, kok gitu ya guys mainnya Jokowi? Kalau bagi Rocky Gerung dari konfirmasi Aguan itu, ya bisa dibilang IKN cuma mimpinya Jokowi aja. Soalnya ya investasi non APBN dengan nilai yang gede itu perlu di cross check lagi kebenarannya. Dan ternyata isinya nol. Menurut kalian gimana nih guys? Masa depan IKN di tangan Prabowo bakalan lanjut atau mangkrak? Ya kalau menurut gue sih, ya tergantung dari Prabowo-nya. Kalau Prabowo-nya ini pinter cari investor, karena sampai sekarang tuh menurut dari data, investor itu yang dicari-cari, yang katanya Jokowi dulu itu banyak investor mau masuk, investor inilah, investor itulah. Ternyata itu semuanya bohong guys gitu. Hanya untuk apa ya, agar citra dia itu baik sama masyarakat, biar nggak malu lah gitu ya, karena ambisinya mau membangun IKN itu gitu ya, terpaksa mempergunakan APBN dulu. Dan kalian udah tahu sendiri, gua udah buat videonya itu hari, ternyata kita sampai buat IKN itu sampai kita itu defisit anggaran, defisit apa ya, APBN gitu ya, sampai kita itu mau bayar bunga aja gitu, bunga untuk hutang kita, bunga hutang kita itu kayak gimana ya, nggak mampu gitu ya. Mudah-mudahan sih Pak Prabowo ini ya, karena sekarang IKN sudah dibangun, sudah jalan bangun ya, mudah-mudahan lah gitu ya, mudah-mudahan bisa cepet cari solusi untuk menyelesaikan gitu lah. Ya mau gimana lagi, udah nasi udah jadi bubur, mau gimana lagi gitu ya. Terpaksa lah kita harus mengikuti ambisi si Jokowi ini gitu. Padahal kalau kita mau dulu itu udahlah, nggak usah buat IKN dulu, perbaiki dulu lah tempat-tempat yang masih ketinggalan jauh gitu. Karena waduh, sekarang itu di Indonesia itu masih banyak tempat-tempat yang, apalagi di di kampung-kampung masyarakat itu masih banyak yang belum merasakan apa itu arti kemerdekaan guys gitu. Kenapa nggak itu dulu gitu yang diselesaikan gitu? Kenapa ambisi banget buat IKN gitu ya? Gue ngebayangin seperti orang itu hanya memperbaiki mukanya, sedangkan tangannya, kakinya itu udah hancur tangannya, hancur kakinya, tapi kayak yang penting muka aja gitu, bagus gitu ya, tangan itu, kaki, padahal semuanya itu penting. Tangan penting kan gitu kan, dari kita sebagai manusia kan merasakan itu, semuanya ini penting. Coba muka sederhana tapi tangan semuanya sehat, kaki semuanya sehat, kan itu yang disebut kemajuan kan gitu sebenarnya kan. Kalau hanya muka doang, tampak dari depan, mukanya itu, setelah deket tangannya buntung, tangannya inilah banyak nggak tahu lah gue ngomong.
view pemikirannya tuh gimana sih gitu. Aduh, ya mudah-mudahan lah Prabowo ini bisa menyelesaikan lah, gue bisa hanya bisa berdoa dan bingung gue guys, bingung lihat Indonesia sekarang tuh bingung sekarang. Yang mudah-mudahan Prabowo ini bisa membuat gebrakan yang lebih baik lagi ke depan untuk Indonesia lebih maju gitu. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Kalian capek gak sih jadi orang miskin? Kalau saya sih jujur capek jadi orang miskin. Bukan berarti kita tidak menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menerima keadaan. Tapi negara kita tuh kaya raya loh, punya sumber daya alam, punya minyak, gas, batu bara, nikel, hutan, laut yang kaya. Tapi ya ironisnya kita hidup miskin, banyak masyarakat kita yang miskin. Kalian sedih gak sih? Tiap gajian itu bukan senang tapi malah sedih karena harus bayar utang, bayar sekolah, berobat dan sebagainya. Harusnya kan dengan sumber daya alam yang kaya itu kita bisa dapat pendidikan gratis yang paling tinggi, kesehatan gratis kelas internasional, pekerjaan yang mudah dan sebagainya. Kalau para pemimpin negeri ini serius ngurus kita. Sebenarnya kan hari ini sumber daya alam hanya dinikmati oleh asing, pengusaha swasta dan pemerintah. Nah, untuk merubah keadaan itu, di samping saya juga terus bekerja, berusaha, saya juga berjuang secara politik untuk merubah kondisi negeri ini yang carut marut, untuk menghilangkan negeri ini dari cengkraman oligarki, cengkraman asing, agar kita bisa mandiri dan bisa sejahtera. Ya loh, kalau kita lihat dari kekayaan alam kita ya, kita ini ada di perantauan ini kayak nggak mungkin lah gitu ada di perantauan, karena kekayaan alam kita itu waduh besar banget guys gitu. Potensi, bukan hanya potensi tapi udah memang ada dari zaman dahulu gitu. Entah itu laut, darat, udara, kita punya semuanya itu. Tapi gue nggak tahu lah kenapa bisa terjadi seperti ini. Bahkan di provinsi-provinsi yang kekayaan alamnya sangat luar biasa seperti Papua, Aceh, seperti Sulawesi, Sumatera, itu sangat ketimpangannya tuh sangat kelihatan banget gitu. Kenapa ini nggak diselesaikan dulu sama pemerintah gitu? Kenapa hanya proyek-proyek ambisius yang tidak pro rakyat ini yang coba IKN pro rakyat nggak dong? Mana ada rakyat yang ada tinggal di sana? Menteri-menteri aja yang banyak, orang-orang kaya aja yang banyak. Coba rakyat kecil dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Bener kan? Coba kita bangun kampung-kampung yang ketinggalan jauh itu. Kampung-kampung di sana yang ketinggalan jauh. Masyarakat lebih bermanfaat untuk masyarakat gitu. Manfaatnya lebih kerasa sama masyarakat di sana gitu. Kan gitu guys. Bener gak sih? Coba kalian komen. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Guys, emang heran ya, di negara Konoha ini, negara kita sendiri ya, susah banget cari kerja ya. Nah, ceritanya gini guys, gua baru melamar salah satu perusahaan ya. Dia bergerak di bidang roti dan berinisial J. Nah, ceritanya gini, sebelum gua buat lamaran, otomatis saya harus memenuhi persyaratannya dulu kan. Ya, betul. Nah, pendek cerita, gua tanya di store-nya karyawannya, "Kak, mohon maaf, batas usia di sini berapa ya? Dan untuk melamarnya caranya gimana?" "Oh, mohon maaf Kak, batas di sini usianya 18 sampai 25 tahun. Nah, untuk naruh lamarannya langsung aja Kak ke kantornya nih," gitu kan. Nah, terus gua nih langsung naruh lamaran nih ke kantornya. Nah, pendek cerita ya, security-nya nanya, "Kamu umur berapa?" Gua bilang dong, 25 tahun Pak. "Mohon maaf, batas usia di sini 23 tahun. Sama tinggi badan ya minimal 170 untuk laki-laki." Mohon maaf ya, mohon maaf. Kita mau cari kerja bukan modeling ya. Apa sih susahnya di negara Konoha ini? Makanya banyak miskin, cari kerja aja susah. Batas umur 25 tahun aja udah berasa jompo, udah berasa kakek-kakek, udah berasa nenek-nenek. Tua ya, gitu. Gimana nggak miskin negara ini? Semua dipersulit. Saya tahu setiap perusahaan itu punya target usia batas masing-masing ya. Tapi kenapa beda di brosur sama beda di kantoran tersebut? Ya, kalau memang semua perusahaan batas usia 25 tahun, gimana kita yang lebih ya? Aneh memang di sini, di negara ini memang aneh.
Apa karena kurang ini D3, deking, dukun, orang dalam? Ya kali ya. D3, deking, dukun, orang dalam. Ya harus tiga-tiganya tuh harus ada sebenarnya kalau mau cari kerja di Indonesia. Jadi harus punya deking, itu harus punya ya apa ya, dekingan. Jadi orang-orang yang dipercaya, orang-orang dalam lah gitulah. Ya orang-orang yang udah kerja di sana gitu, dekingan gitu. Yang kedua ya uang, harus ada uang. Kalau ada uang ya orang dalam dengan uang itu sudah cukup dah gitu. Bener, kalau ada uang, ada orang dalam, itu baru dapat kerja di Indonesia gitu. Itu pun harus apa ya, umur 18 sampai 25 tahun, 25 tahun. Di atas 25 tahun itu nggak bisa jadi kerja di sana. Bayangin coba. Yang 26, 27 tahun, 30 tahun mau kerja apa? Bayangin lah, bayangin sendiri lah gitu. Lepas tuh udah ngebayangin nih, komen ya. Lucu nggak? Tinggi badan harus sekian. Potongan rambut harus sekian, harus bisa tahan petir. Lucu, bener. Aduh, ya Allah. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini deh guys. Bawa tolong benerin jalan kami dong. Ini kami sekolah. Jalannya jelek, rusak parah. Ya lihat ya guys. Iya. Lihat ya guys. Tolonglah Pak Prabowo. Lihat rakyatmu yang ada di sana. Biarkan dulu lah IKN itu. Masih banyak tuh tempat-tempat yang dimana rakyat Indonesia itu belum merasakan apa itu arti kemerdekaan. Bahkan masih banyak yang belum punya lampu Pak Prabowo. Apalagi jalan. Banyak yang jalan masih jalannya itu jalan tanah. Seperti yang gue reaction pada sebelumnya itu. Dan saya reaction tadi ini sama kan. Nah, itu masih banyak. Bukan hanya di luar Jawa, di dalam Jawa, di Pulau Jawa pun masih banyak Pak Prabowo. Menteri Pak Prabowo pun udah tahu tuh semua. Di Serang, di Jawa Timur, di Banten, Jawa Barat, itu masih ada itu semuanya. Jawa Tengah apalagi gitu. Ayo pemerintah baru ini, jangan hanya fokus untuk memperbaiki muka aja. Coba tangan perbaiki, kaki perbaiki, bagian tubuh lainnya itu tuh diperbaiki juga gitu. Kok hanya fokus memperbaiki muka? Paham kan maksud saya? Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.